hari ini, Ahmad Zoni telah dipindahkan dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kini Ahmad Zoni telah menjadi penghuni lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Pemirsa, karena hak asimilasi dan amnesti yang telah diajukan oleh pihak Ahmad Zoni masih dalam proses pengabulan, pihak Ahmad Zoni masih terombang-ambing tanpa kepastian. Artinya, kebebasan Ahmad Zoni belum ada kepastiannya, namun pihak Ahmad Zoni sendiri tetap optimis mantan suami dari Irish Bella ini akan dapat menghirup udara bebas dalam waktu dekat. Meski teka-teki kebebasan Ahmad Zoni dalam waktu dekat terus beredar kencang, kini kuasa hukum dari Ahmad Zoni sedang fokus pada salah satu upayanya memangkas masa tahanan kliennya itu agar Ahmad Zoni mendapatkan hak remisi 17 Agustus mendatang. Di sisi lain, Ahmad Zoni yang masih terombang-ambing dengan nasib kebebasannya dalam waktu dekat ini, pihak Ahmad Zoni justru sedang merasa sangat senang karena sudah 2 hari ini Ahmad Zoni telah dipindahkan dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kini Ahmad Zoni telah menjadi penghuni lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Menurut sang kuasa hukum, memang seharusnya Ahmad Zoni ditempatkan di lapas Cipinang di bawah Badan Narkotika Nasional atau BNN dan pemerintah. Itu kan hak Amar, itulah yang didapatkannya. Cuma kan ada juga kewajibannya untuk mendapatkan itu. Nah, itu tergantung dari Amar kan. Karena yang menjalani semua itu kan Amar, bukan PH. Nah, dan tapi kita kan udah motivasi dia, mau edukasi dia untuk dia laksanakanlah ini. Kamu mau bagaimana? Rindu nggak sama anakmu? Kepingin nggak kamu kembali lagi, ya ibaratnya membesarkan anakmu, membina anakmu kan gitu, bisa bersama-sama lagi, bisa membesarkan anak, dia bisa mengunjungi, menafkahi. Nah, kepingin nggak? Ya pasti kan. Nah, itu kan datang dari dirinya sendiri dong. Nah, bagaimana untuk itu ya apa? Ya patuhilah semua aturan-aturan di dalam. Nah, ya kan, apa yang dipersyaratkan, apa yang diarahkan oleh petugas lapas, jangan dilakukan pelanggaran. Nah, itu ya kalau hak, ya semua kan hak itu bisa dapat, kan harus melaksanakan kewajiban. Ya kalau banyak pelanggaran, jangan lagi Desember, ya bisa dia 1 tahun lagi. Kebahagiaan kuasa hukum Ahmad Zoni bukan tanpa sebab. Menurut sang kuasa hukum, Ahmad Zoni mendapatkan tempat yang tepat agar Ahmad bisa direhabilitasi, diberi pengobatan agar Ahmad Zoni cepat sembuh. Pas itu kan memang khusus untuk lapas narkotika. Seharusnya dari awal Ahmad itu harus ditaruh di situ. Ya kan? Karena apa ya? Karena ya memang dikhususkan untuk itu. Nah, itu kan pengawasannya kan juga ada dari BNN, dan kemudian ada dari Dinas Kesehatan juga kan. Ustadznya Dery kan datang kan dia di masjid, ya pakaiannya aja kan pakaian, ya pakai sarung apa kan, itu kan menandakan ya itu kan ya faktanya kan di media kan begitu. Dan yang setiap kita berkunjung faktanya begitu, memang dia ya alhamdulillah sekarang sebenarnya kalau dari segi kesehatan, dari pembinaan dari LP, ya menurut saya lapas dan rutan juga berhasil gitu. Sorry, it's DJ. Saya nonton sinetron itu cuma 1, Pernikahan Dini. Oh, iya. Saya paling gak suka nonton sinetron, tapi Pernikahan Dini dari episode pertama sampai terakhir aku ikutin. Menteri Hukum Menkum, Supratman Andi Aktas mengatakan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 perlu direvisi. Hal ini dibutuhkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang ada di dalam ekosistem musik Indonesia. Setelah ada persoalan menyangkut royalti, hak pencipta lagu, dan musisi, Menteri Supratman kedatangan Agnes Mo, Arman Maulana dari Visi. Pernyataan Supratman ini merespons kedatangan para penyanyi Agnes Mo, Arman Maulana, Kunto Aji,
Bunga Citra Lestari BCL dan Ariel Nowo di kantornya, kemarin. Alhamdulillah Ambie Agnes datang. Dan saya meminta banyak masukan dari dia yang sudah berpengalaman sebagai penyanyi maupun pencipta lagu dan berkarir di Amerika Serikat, kata Supratman melalui siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 20 Februari 2025. Ia mengaku sebelumnya sudah mendapat masukan dari musisi dan pencipta lagu. Sebulan terakhir, perdebatan masalah hak cipta mengemuka setelah ada keputusan hukum dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menghukum Agnes mau membayar denda kepada Ari Bias. Pencipta lagu bilang saja sebesar 1,5 miliar rupiah. Agnes menolak dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Visi vs aksi. Kasus sengketa hukum ini merembet hingga terjadi perpecahan. Agnes mau didukung Arman Maulana, Ariel Noe, Widi Aldiano, BCL, Kunto Aji, Rosa, hingga Pongki Jikustik ramai-ramai membentuk Vibrasi Suara Indonesia Visi. Visi ini seperti antitesis dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia Aksi, yang dimotori Piu Padi Reborn, Ahmad Dhani, Rieka Roslan, dan Dodi Badai. Halo, Aksi memperjuangkan hak musisi yang kerap tidak mendapatkan royalti dari lagu-lagu yang dinyanyikan para penyanyi dalam setiap konsernya. Saat datang ke kantor Supratman kemarin, Agnes mau mengungkapkan ingin belajar dan taat terhadap undang-undang. Ia ingin agar masyarakat, khususnya musisi menjadi lebih sadar terkait undang-undang tentang hak cipta. Karena ada kasus, ini membuat kebingungan bukan cuma saya, tapi juga penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia, kata Agnes. Agnes menyampaikan bersama musisi lain, menggunakan kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar, dan sadar hukum. Dalam kesempatan itu Agnes datang untuk berdiskusi, membagi pengalamannya sebagai pencipta lagu dan sebagai penyanyi. Ia juga berbagi informasi tentang lembaga manajemen kolektif Al-AMK yang ada di Amerika Serikat. Adapun Arman Maulana mengatakan, kedatangannya di Kementerian Hukum lantaran ingin memberi masukan kepada pemerintah. Kami juga ingin menyuarakan keresahan yang ada tentang ekosistem industri musik tanah air, ucapnya. Sedangkan Ariel Noah berharap pemerintah dapat hadir untuk menengahi setiap polemik antara pencipta lagu dan penyanyi yang ada saat ini. Senada dengan musisi lainnya, BCL pun ingin semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan ekosistem permusikan dapat bersikap adil untuk semua pihak.